Hashim Asyari paksa anggota PPLN cantik berhubungan badan di Amsterdam. Ketua KPU RI Hashim Asyari mendapatkan sanksi putusan etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, berupa pemberhentian tetap. Hashim Asyari dianggap terbukti memaksa anggota PPLN Belanda Wilayah Den Haag untuk berhubungan badan. DKPP menerangkan pemaksaan hubungan badan itu terjadi pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Saat itu, DKPP tengah menggelar bimbingan teknik, BIMTEK, di Den Haag dan Hashim Asyari hadir di sana. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, dan menginap di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda, bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak namun teradu terus memaksa, ujar anggota DKPP Dewi Pitalolo saat membacakan pertimbangan putusan dalam sidang yang digelar di gedung DKPP, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi, katanya. Dewi berkata korban mengalami gangguan kesehatan fisik pada tanggal 18 Oktober tahun 2023. Korban pun mendapatkan pemeriksaan. Dalam sidang pemeriksaan pengadu mengatakan setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 pengadu melakukan pemeriksaan dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dengan teradu, kata Dewi. Dewi berujar korban melaporkan pemeriksaan yang dilakukannya ke Hashim Asyari. Hashim lantas juga menjalani pemeriksaan di Indonesia. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 pengadu menghubungi teradu Pesanwa agar teradu melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang dianjurkan dokter. Kemudian teradu menjawab, "Iya, siap sayang." Selanjutnya teradu mengirimkan hasil pemeriksaan teradu yang dilakukan teradu disertai caption, "Semoga kita sehat selalu," ucap Dewi. Dalam sidang pemeriksaan teradu mengakui kata, "kita," yang dimaksud wa adalah pengadu dan teradu. Berdasarkan uraian di atas tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara pengadu dan teradu pada tanggal 3 Oktober tahun 2023. Lanjutnya, berdasarkan pengaduan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hashim sebagai Ketua KPU RI. DKPP meminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk melaksanakan putusan itu paling lama 7 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Bantah merayu korban. Dalam sidang tertutup di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, kemarin, Ketua KPU Hashim Asyari membantah dirinya melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan berbuat asusila kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Hashim mengklaim seluruh muatan dalam pokok aduan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Semua hal yang menjadi pokok perkara yang diadukan oleh pengadu maupun melalui kuasa hukumnya sudah saya jawab semua. Dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil aduan kepada saya bantah semua, kata Hashim di kantor DKPP Jalan Abdul Muisno. 2-4, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Hashim pun mengaku kecewa dengan langkah pihak pengadu yang telah membocorkan pokok aduan kepada media sebelum sidang dimulai. Dirinya berniat mengambil langkah hukum atas kejadian ini. Sementara itu, kuasa hukum pengadu mengaku pihaknya tidak pernah membocorkan pokok aduan atau bukti ke pihak luar, seperti yang dituding Ketua KPU RI Hashim Asyari. Dalam sidang tertutup Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, kemarin, pihak pengadu membawa 20 bukti ke DKPP. Hashim dilaporkan ke DKPP oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum UI. Hashim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan berbuat asusila terhadap pengadu. Pertimbangkan pidana. Menyikapi ini, kuasa hukum anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Den Haag,
Belanda atau pengadu dari LKBH Fui, Aristo Pangaribuan, mengatakan kliennya masih mempertimbangkan untuk membawa kasus dugaan asusila tersebut ke ranah pidana, setelah DKPP menyatakan pelecehan oleh Hashim Asyari terbukti. One step closer, gini persoalannya ya, ini kan exhausting ya, sebenarnya emotionally draining untuk lapor. Untuk lapor, ucap Aristo di gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Aristo menyebut kliennya tak berdomisili di Indonesia. Oleh sebab itu, kliennya masih mempertimbangkan membawa kasus ini ke ranah pidana atau move on dari masalah ini. Dia antara one step closer itu atau dia ingin move on dengan hidupnya. Tapi nanti kita lihatlah situasi ya, ucap Aristo. Aristo mengaku puas atas putusan dari DKPP tersebut. Meski begitu, dia menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh Hashim selaku teradu. Saya puas dan sedih. Puas dalam arti ternyata masih ada instrumen. Saya tadinya juga cukup, jangan-jangan ini teguran keras terakhir lagi. Tapi ternyata seluruhnya dikabulkan, diberhentikan dari anggota dan ketua KPU, ujarnya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya sedih juga, ternyata begini ya kekuasaan, utamanya kekuasaan di lembaga pemilihan umum ini dikelola, sambungnya. Aristo menyampaikan dirinya juga melakukan pendampingan psikolog kepada kliennya. Dia mengatakan, akibat tindak asusila itu, korban mengalami guncangan mental. Oh pasti ada, guncangan mental. Tapi saya nggak bisa, itu kan rahasia ya soal rekod medis, ujarnya. Sebelumnya, DKPP memberhentikan Hashim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI. Hashim diberhentikan lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hashim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KEPP, perkara nomor 90, PK DKPPV, 2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan, kata Ketua Majelis Sidang, Hedi Lugito, saat membacakan putusan. Sementara itu, Hashim tidak menghadiri langsung sidang putusan tersebut. Dia hadir secara daring melalui Zoom. Pengadu menangis. Sementara itu pengadu sempat menangis saat permohonan dikabulkan. Momen itu terjadi setelah Ketua Majelis Sidang Hedi Lugito membacakan putusannya dalam sidang di gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Pengadu terlihat menangis dan mengusap air mata. Pengadu sempat berbicara kepada kuasa hukumnya. Wanita cantik itu kemudian terlihat keluar dari ruang sidang. DKPP mengabulkan pengaduan seorang perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri, PPLN, yang melaporkan Ketua KPU Hashim Asyari ke DKPP pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. DKPP memutuskan pertama, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selalu Ketua KPU merangkap anggota KPU, terhitung sejak putusan ini dibacakan, ujar Ketua Majelis DKPP Hedi Lugito. DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan keputusan ini paling lambat 7 hari seusai putusan ini dibacakan. Hashim dilaporkan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena melakukan perbuatan asusila pada anggota PPLN itu. Pelaporan dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBH Fui, bersama dengan LBH Apik. Perwakilan dari LKBH Fui Aristo Pangaribuan mengungkapkan bahwa Hashim telah melanggar kode etik dengan melakukan pendekatan, merayu, hingga melakukan tindakan asusila. Tindakan tersebut dilakukan terhadap klien kami yang merupakan anggota PPLN dan memiliki hubungan kerja dengan Ketua KPU. Padahal, Ketua KPU sudah terikat dalam pernikahan yang sah, ujar Aristo di gedung DKPP pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Aristo menyatakan bahwa tindakan asusila tersebut diduga terjadi dari September tahun 2023 hingga Maret tahun 2024. Menurutnya, keduanya bertemu beberapa kali baik saat Hashim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun saat korban melakukan kunjungan ke Indonesia.